DPRD Banjarmasin menanggapi terkait surat tertanggal 20 Juli nomor 180-4177 SJ yang berisikan perintah pencabutan permohonan uji materi Undang-Undang nomor 8 tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan di Mahkamah Konstitusi. Dalam surat tersebut, Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia meminta Wali Kota Banjarmasin untuk mencabut gugatannya di MK serta menyarankan agar masalah ini diselesaikan di internal pemerintah daerah. Alasannya sengketa akan mengurangi wibawa pemerintah di mata masyarakat. DPRD Banjarmasin menanggapi terkait surat tertanggal 20 Juli nomor 180/4177/SJ yang berisikan perintah pencabutan permohonan uji materi Undang-Undang nomor 8 tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan di Mahkamah Konstitusi atau MK. Dalam surat tersebut, Menteri Dalam Negeri RI Muhammad Tito Karnavian meminta Wali Kota Banjarmasin Ibnu Sina untuk mencabut gugatannya di MK serta menyarankan agar masalah ini diselesaikan di internal pemerintah daerah. Alasannya, sengketa akan mengurangi wibawa pemerintah di mata masyarakat. Jika berkeras, maka Ibnu Sina dianggap kurang bijaksana. Wakil Ketua DPRD Banjarmasin Matnor Ali FSE Wetokuni Prima TV usai rapat paripurna Jelang Kamarian Senin 15 Agustus 2022 mengaku belum melihat secara fisik surat dari Kementerian Dalam Negeri yang memerintahkan Kepala Daerah mencabut permohonan uji materi Undang-Undang nomor 8 tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan di Mahkamah Konstitusi atau MK. Politisi Partai Golkar ini menegaskan seharusnya Menteri Dalam Negeri menghargai dan menghormati terlebih dahulu proses hukum yang sedang berjalan di lembaga tinggi negara yaitu Mahkamah Konstitusi. Karena yang digugat Wali Kota bersama DPRD Banjarmasin sedang proses atau mau memasuki sidang kelima. Sehingga sangatlah kada etis bila dalam perjalanan proses sidang yang masih berlangsung tiba-tiba dihentikan. Ya, nah semestinya menurut saya ya, dan juga secara kelembagaan Wakil Ketua DPR itu semestinya tunggu dulu lah keputusan proses di Mahkamah Konstitusi. Nanti keputusannya apa? Apakah keputusan sela? Kalau nanti keputusan sela, perintahkan untuk melakukan pencabutan. Kalau sekarang kan masih sidang, masih proses. Hormati dulu proses hukumnya. Banjarmasin dan DPRD Kota Banjarmasin menggugat Undang-Undang nomor 8 tahun 2022 itu sebenarnya sebagaimana yang sudah pernah disampaikan oleh beberapa kawan-kawan di fraksi, semua elemen DPR bahwa sebenarnya menghormati dengan Undang-Undang nomor 8. Hadirnya Undang-Undang nomor 8 itu sangat menghormati. Cuma yang harus dicermati bahwa yang juga perlu direview yudisial kembali adalah di pasal 2. Ya. Pasal 2 itu proses menjadi lahirnya undang-undang seperti apa. Sementara yang punya daerah Kota Banjarmasin belum tahu seperti apa, bahkan tidak dilibatkan. Sementara itu Wali Kota Banjarmasin Ibnu Sina menyatakan kada bisa langsung mencabut upaya judicial review tersebut karena harus ada persetujuan bersama DPRD Banjarmasin. Apalagi pada 25 Agustus 2022 nanti akan digelar sidang kelima dengan agenda pembuktian. Ibnu Sina memedahkan akan berkonsultasi terlebih dahulu dengan DPRD Banjarmasin terkait langkah yang akan diambil selanjutnya. Nah, sementara ini sudah selesai di tahap 4 dan akan memasuki tahap 5. Kan tinggal pembuktian. Di tengah jalan seperti ini mau kita cabut, ya kita harus sampaikan dulu. Seandainya kemarin yang menggugat adalah wali kota sendiri, berarti kan kita bisa langsung memberikan kajian, termasuk apakah mencabut atau terus. Nah, sementara kalau yang sudah kita ajukan ini kan bersama-sama dengan Dewan, disetujui di paripurna. Nah, kami harus sampaikan lagi dengan Dewan, ini mau dicabut atau tidak. Tadi saya sampaikan dengan Ketua. Ya bisa aja Pak Wali disampaikan karena memang tujuan suratnya ke Wali Kota, tapi kemudian beliau juga dinamika di internal Dewan, apakah mencabut atau tidak kita tidak bisa prediksi. Tapi kalau keinginan dari pemerintah kota tetap meneruskan kan Pak? Yang kita perlu masukkan itu adalah terkait dengan kajiannya, bahwa di tengah jalan kemudian kita cabut tiba-tiba itu kan bagaimana dengan Mahkamah Konstitusi yang sedang menyidangkan ini.
Kemudian kalau terkait dengan proses hukum, prosedural, saya kira kita taat aja dengan Mendagri. Tapi kalau mencabut itu otomatis kita berarti mengakui Banjarbaru. Ya, artinya kita kan akan sampaikan nanti dengan Pak Mendagri bahwa alasan-alasan kenapa kita menyampaikan gugatan. Polemiknya terjadi lantaran dalam Undang-Undang Nomor 8 yang disahkan pada pertengahan Februari 2022 lalu oleh DPR RI pada pasal 4 memuat tentang pemindahan ibu kota provinsi ke Banjarbaru, sehingga pada akhir Maret 2022 lalu dalam rapat paripurna seberatan praksi di DPRD Banjarmasin kompak mendukung pemerintah kota untuk mempertahankan kedudukan ibu kota provinsi di Banjarmasin. Permasalahan ini pun akhirnya bergulir di sidang Mahkamah Konstitusi.